Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini teman-teman Facebooker ngumpul di pelataran Museum Fathaillah ya, benar. Karena kita mau tayang nih ceritanya Facebooker tanggal 13 besok, 13 Desember, Rabu. Dan mulai tayangnya tuh jam 18.30 sampai 20.30 ya, dan dari setengah 7 sampai setengah 9 malam. Dan bagi acaranya ini sebagian ya, sebagian sana ada Pior, ada Sony, lalu ada Bella, lalu ada Ami, ada Kakak Baba, ada Kimau, ada Anwar, ada Jirayut, ada Ces, Umi Kwari, Inyong, banyak banget ya. Jadi artinya Facebooker balik lagi, tapi menggunakan pemerannya yang kinyis-kinyis. Nah, yang kinyis-kinyis itu artinya yang muda-muda gitu ya. Saya aja di belakang layar ya, mensupport mereka, membantu mereka. Dan juga mereka-mereka ini sekarang udah bukan saya nanganin, yang nanganin anak saya juga seawal tuh ya, seawal Andrini gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan Facebooker diterima oleh masyarakat, karena saya masih ingat juga kata orang tua saya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya, dan mudah-mudahan ini masanya teman-teman untuk nonton Facebooker, menikmati Facebooker, dan mereka-mereka lah yang mengisi acara. Mas Sony, mungkin sedikit dong, dari biasanya ketemu lihatnya di drama nih sekarang ke program komedi, penyesuaiannya seperti apa sih Mas Sony? Kesulitan terus sama tanggapan dari keluarga gimana ngeliat Mas Sony ya, program komedi? Saat aku kalau di lokasi selalu nanya sama senior semua yang udah pengalaman banget sebagai komedian, terus banyak belajar terus bedah naskahnya, sampai Mas Eko bilang, Son, udah gak usah terlalu fokus banget skripnya, yang penting cair aja, improv, banyak ngobrol. Sama Kimo juga suka dikasih tahu, udah pokoknya komedi begini, kalau misalnya nanti udah pelurunya habis, nanti yang penting nanya atau jadi pengumpat gitu ya katanya. Jadi pengalaman banget, pengalaman baru buat aku sebagai pemain, sebagai komedian. Sebenarnya Mas Eko dulu tuh waktu Facebooker berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, 7 tahun lalu sempat ada casting kan dari pemain. Aku sebelum main sinetron sempat casting Facebooker. Dan alhamdulillah nggak dipakai. Betul, nggak dipakai, nggak diterima segala macam. Pas mulai sinetron, mulai sempat beberapa kali jadi bintang tamu Facebooker, tapi sekarang jadi bagian keluarga besar Facebooker. Jadi kayak, oh, dia kampus juga gitu. Keluarga senang, kalau virus juga dia bilang pokoknya kamu harus lucu ya katanya, banyak belajar katanya, natural aja, gak usah terpaku sama segala macam. Kamu kan pernah sebagai playboy, jadi playboy aja. Wah, dia ngizinin gitu. Ikhlas saya, ikhlas katanya. Ikhlas, karena sebelumnya nelfon saya, Mas Eko ini acting doang kan? Iya betul. Nelfon Mas Eko ini acting doang. Mas Eko, dengan wajah-wajah baru nih, kelebihan-kelebihan apa yang ditawarkan sama Facebooker yang sekarang nih Mas? Ya artinya kan mereka-mereka ini kan punya apa ya, punya pengikutnya nih sebenarnya, mereka nih punya masa gitu ya ceritanya. Ya mudah-mudahan masa mereka dengan masa teman-teman ini, pengikutnya, followernya bisa ngeblend dengan follower yang lainnya. Dan saya yakin lah, saya buat Facebooker tuh memang mau bikin kekinian gitu. Jangan sampai saya bikin cuma maunya saya nggak mau seperti itu. Justru saya bikin Facebooker ya untuk menjawab tantangan bahwa yang nonton sekarang anak muda, yang menontonnya mereka-mereka, yang ditonton mereka-mereka. Jadi saya sih mensupport aja, menjahit keinginan-keinginan mereka seperti apa, biar menjadi sebuah tayangan yang berarti. Jadi mentor juga Mas ya katanya? Ya, jadi mentor, jadi motor ya. Lalu ada bonding nggak di antara pemain ini? Bonding? Yang penting sih nggak ada. Gak ada bonding. Ya, artinya ya, itu blonding ya. Jadi artinya yang seperti biasa lah. Kalau di sebuah komedi itu pasti ada yang namanya pengumpan, terusnya ada juga yang playernya ada. Jadi kalau saya sekarang menokohkan Kimau jadi pemancingnya dan jadi
pewarnanya tadi sebagai playboy dan mancing ini susah di Pior nih ya, benar. Karena Pior tuh bisa bermain sendiri gitu ya, dengan dunianya juga gitu ya. Jadi ya, ya, jadi artinya harus ada yang mengayomi atau ada yang menjagain. Nah ini kan ini kata Bapak juga kan keren juga gitu ya. Ini kalau nggak dipancing nggak keluar, tapi kalau dipancing semua teman-teman gak usah ngomong, dia doang, lu aja udah bisa. Jadi udah punya masanya. Buat teman-teman mungkin line up Facebookers yang sebelumnya kan bintang semua tuh. Jadi beban nggak sih? Terus pecah banget kan Facebookers yang dulu tuh isinya. Kalau dari buat kalian sendiri ini jadi beban nggak sih? Karena kan beberapa sempat kalau misalnya netizen atau siapapun selalu kalau misalkan iklan Facebookers ini keluar, mereka selalu bilang, gue pengen yang Raffi Ahmad, gue pengen yang Ayu Ting atau segala macam. Mereka membandingkan dengan yang dulu. Kalau kita cuma bisa bilang kita akan ngasih yang terbaik dan kita juga mungkin memberikan yang terbaik, yang insya Allah kalian juga pasti akan jatuh cinta sama kita nantinya. Ya, karena ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal kan maka timbul rasa sayang kan gitu ya. Jadi ya biarin aja mereka mengenalkan, dan saya yakin pasti penonton ekspektasinya juga pasti pengennya seperti kayak kemarin-kemarin. Ya teman-teman juga berharap mudah diterima oleh penonton di rumah. Dan harapan, nah inilah tugas yang kita meramu bagaimana caranya supaya Facebooker juga tidak menjadi bayang-bayang yang sebelumnya. Kasihan juga buat mereka gitu, beban. Jadi saya bilang sama mereka, jadilah dirinya sendiri, nggak usah jadi siapa-siapa. Komedi itu kalau misalnya memberikan sesuatu yang beda, unik, lucu, pasti juga penonton mau.